Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas contoh asimtot fungsi rasional. Oke, di sini saya membahas tentang fx sama dengan 1 per x. Jadi misalnya kita mau gambar dulu nih fx sama dengan 1 per x itu, kita melihat bahwa pasangan-pasangannya, jika x ini saya substitusi 0 kan tidak mungkin ya, karena dia tidak terdefinisi. Kalau x ini saya ganti dengan min 1, maka ternyata pasangannya min 1. Dari mana? 1 dibagi min 1 adalah min 1, ya kan? Jadi ini x, y nya, jadi min 1, min 1 gitu. Kalau misalnya saya masukin x di sini, substitusi x, berarti pasangannya adalah 1. Karena x nya kita ganti 1. Kalau kita substitusi 2, maka 1 per 2. Nah, kalau kita ambil yang lebih kecil lagi yang ada di bawah nih ya, min 1/4 misalnya, 1 per min 1/4. Berarti kan naik ke atas ya, jadi min 4. Jadi nanti min 1/4 pasangannya min 4. Nah, setelah kita tahu pasangan-pasangannya, maka kita lihat gambarnya. Nah, misalnya kita ingat ya bahwa min 1 dengan min 1, maka dia min 1 dengan min 1, 1,1 gitu ya. Nah, terus di sini min setengah dengan min 2. Di sini berarti min setengah ya, min setengah pasangannya min 2. Terus gitu ya, terus dipasangkan, ternyata bentuk grafiknya seperti ini. Dia bentuk grafiknya seperti ini, kita lihat bahwa di sini dia hampir mendekati sumbu x dan sumbu y. Nah, disinilah asimtot dia tidak akan menyentuh dari sumbu x dan sumbu y, karena asimtot itu adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh kurva. Jadi dia garis lurus si sumbu x dengan, kebetulan di sini asimtotnya adalah sumbu x dan sumbu y ya. Jadi asimtotnya itu dia garis lurus yang didekati oleh sebuah kurva gitu, atau dua kurva. Dia kurva melengkung dengan jarak yang semakin lama semakin kecil jaraknya, itu dia didekati terus tapi tidak pernah bertemu. Jadi dia pendekatan terus tapi tidak pernah bertemu gitu ya, jauh gitu sampai tak terhingga, sampai jadi ini bisa perpanjangannya tuh terus gitu ya dia. Oke, itulah yang namanya asimtot. Pada gambar di sini kita melihat bahwa asimtotnya ada dua, yaitu asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot datar dia sejajar dengan sumbu x, sedangkan asimtot tegak dia sejajar dengan sumbu y. Oke, mudahnya adalah Bu, apakah kita harus selalu menggambar seperti ini untuk menentukan asimtot? Untuk awalnya kita harus menggambar untuk melihat bahwa oh di sini loh letak asimtotnya, seperti itu ya. Tapi nanti untuk selanjutnya kita bisa dengan mudah menentukan dari asimtot itu sendiri ya. Karena apa? Karena kan asimtot datar itu adalah berarti dia sejajar dengan sumbu x. Otomatis dong, kalau misalnya dia sejajar dengan sumbu x, berarti x-nya menuju tak hingga. Kan dia lurus terus ke kanan atau ke kiri, jadi x-nya menuju tak hingga. Jadi sama aja kita katakan bahwa untuk asimtot datar, berarti x-nya yang menuju tak hingga. Nah, berbeda dengan asimtot tegak. Kalau asimtot tegak berarti karena dia sumbu y ya, dia sejajar dengan sumbu y nanti. Jadi di sini y-nya yang menuju tak hingga, karena dia terus ke atas dan terus ke bawah gitu ya, atau terus ke bawah di sini. Nah, itu. Jadi asimtot datar x yang menuju tak hingga, asimtot tegak y-nya yang menuju tak hingga. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, nah tadi yang sederhana ya, kita sekarang ambil yang fx sama dengan 2x plus 1 dan x min 6. Nah, ini kita juga tadi kita untuk mendapatkan gambarnya kita buat tabel ya. Tabelnya Bu sembarang ya, angkanya yang mendekati dengan angka-angka yang di sini ya. Jadi ini 2 kan dari 3x min 6 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Nah, dia tapi tidak akan menyentuh ini. Ya, tidak akan menyentuh ini karena dia tak terdefinisi untuk garis ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada asimtot tegaknya. Jadi dengan kesimpulan kita yang tadi, seandainya saya punya fx dari 2x plus 1, 3x min 6,
Dengan kesimpulan bahwa tadi kita bilang bahwa untuk asimtot datar X-nya ya yang menuju tahingga, sehingga kita bisa menggunakan konsep limit ya. Limit X menuju tahingga dari fungsi 2X plus 1 dibagi dengan 3X min 6. Nah, otomatis dapat dong kita. Berarti asimtot datarnya adalah, kan kita sudah tahu bahwa kalau limit X menuju tahingga dari 2X plus 1 dibagi 3X min 6 itu berarti koefisien per koefisien karena pangkatnya sama kan, 2/3. Berarti apa? Berarti asimtot datarnya adalah 2/3. Nah, X atau Y ya, karena kan dia sejajar dengan sumbu X. Berarti kalau misalnya kita mau gambarkan sekitarannya itu ada di sini ya. Nah, karena 2/3. Nah, di sini sekitaran itu ya, itu adalah asimtotnya 2/3. Jadi untuk asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2/3. Bagaimana dengan asimtot tegaknya? Asimtot tegak adalah, tadi kita katakan bahwa asimtot tegaknya itu apabila Y-nya misalnya di sini saya tulis saja ya, Y-nya menuju tahingga. Nah, kalau Y-nya menuju tahingga, maka fungsi yang tadi ini, nah, fungsi dari 2X plus 1 per 3X min 6. Kalian tahu dong bahwa fx itu kan sama dengan Y. Nah, di sini kalau ini dikatakan tahingga, pasti dia penyebutnya akan 0. Maka kita mencari 3X min 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Nah, inilah asimtot tegaknya. Kita lihat pada gambar, apakah asimtot tegaknya sama X sama dengan 2? Nah, iya kan? Nah, jadi bisa kita melalui gambar bisa atau menggunakan perhitungan juga. Jadi kita ingat bahwa asimtot datar itu adalah X-nya ya. X-nya menuju tahingga, kita menggunakan limit X menuju tahingga. Sedangkan asimtot tegaknya, kita karena Y-nya menuju tahingga, maka penyebutnya dijadikan sama dengan 0. Oke, kita cari contoh yang lain lagi ya. Kita coba contoh yang lain lagi. Misalnya Y sama dengan 2X plus 4 dibagi dengan X min 1. Maka itu kalau seandainya kita nggak gambar, nggak masalah ya, asimtot datar. Nah, di sini asimtot datarnya mudah. Tadi syaratnya adalah X menuju tahingga, sehingga kita akan menggunakan limit X menuju tahingga dari 2X plus 4 dibagi dengan X min 1. Berarti berapa? Yaitu Y sama dengan 2. Kenapa? Karena kan koefisien per koefisien ini kan nilainya 1 ya. Asimtot tegaknya mudah juga, karena dia Y menuju tahingga, maka persamaan ini adalah penyebutnya. X min 1 sama dengan 0, X nya sama dengan 1. Inilah asimtot tegaknya.